banyak yang berkomentar NIK-nya, KTP-nya dicatut untuk mendukung Dharma Pongrekun Wardana, calon gubernur DKI Jakarta yang banyak orang tidak mengenalnya. Saya pun baru mengenal pada proses pencalonan ini karena ditampilkan oleh KPU. Bagaimana menurut kalian? Apakah mereka bisa membatalkan yang diputuskan oleh KPU, KPU menerimanya dan membatalkan, atau ya sia-sia saja apa yang diproteskan ini? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Dharma Pongrekun Wardana, nama yang tiba-tiba muncul sebagai calon perseorangan di DKI Jakarta. Ini orang selanjutnya membandingkan, kok hampir sama ya yang terjadi di Solo pada beberapa waktu yang lalu. Ada calon perseorangan, tetapi orang banyak tidak mengenal. Apakah ini juga akan terjadi seperti itu dalam proses kontestasi di DKI Jakarta? Karena semua tahu bahwa Mas Anies Baswedan hampir bisa dipastikan tidak akan bisa maju karena Nasdem juga sudah menyerah. Dia sudah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju plus PKS juga per 4 Agustus mengatakan menjadi bagian yang tidak bertanggung jawab terhadap Mas Anies Baswedan. Selanjutnya berkoalisi dengan Kim plus PKB yang awalnya mau mendukung mengarah kepada Kim plus juga. Tetapi pada proses verifikasi berbagai KTP NIK itu awalnya tidak ada masalah. Hanya sesudah diumumkan baru orang mencari-cari terkait dengan apakah KTP-nya, NIK-nya itu dicatut digunakan untuk dukungan. Ayo kita baca di Tempo, karena yang paling banyak di Tempo terkait dengan berita itu, dan kan kemudian nanti kita kupas. Meskipun di beberapa media juga sudah ada, tapi kita fokus di Tempo karena ada 4 berita yang bisa kita tampilkan judul-judulnya dan nanti kita kupas semuanya. Pertama, identitas ex-penyidik KPK dan sejumlah warga di DKI Jakarta diduga dicatut untuk dukung Dharma Pongrekun Wardana. Ini kalau menurut saya ini kalau terjadi ngeri. Kemudian selanjutnya jubir soal KTP anak dan adik Anies diduga dicatut untuk dukung Dharma Kun, pelanggaran privasi. Oh, ini adik Anies dan anaknya itu disinyalir menurut Tempo ini dicatut juga. Kemudian lainnya KTP warga Jakarta dicatut, PDIP minta pencalonan Dharma Pongrekun Wardana dibatalkan. Wah, ini selanjutnya di Tempo juga, ini langkah yang bisa diambil korban dugaan pencatutan EKTP dukungan Dharma Pongrekun. Kita lihat KPK, identitas ex-penyidik KPK dan sejumlah warga DKI diduga dicatut untuk dukung Dharma Pongrekun Wardana. Kalau ini terjadi, super bahaya. Ex-penyidik KPK Aulia Postera menjadi salah satu korban yang identitas nomor kependudukan di kartu KTP-nya diduga dicatut sepihak untuk mendukung pasangan calon independen Pilgub Jakarta, Dharma Pongrekun Wardana. Hal itu diketahui usai mengecek secara mandiri melalui laman HTTP Info Pemilu. Tanpa sepengetahuannya namanya tercatat sebagai warga yang mendukung paslon independen Dharma Kun. Wah, menurut dia, kejadian ini merupakan tindakan yang tidak elok dan melanggar hukum. Apa yang terjadi ini adalah bentuk pencurian dan penyalahgunaan data pribadi, katanya dalam pesannya.
yang mengatakan tidak terima dari pribadinya digunakan tanpa izin. Terlebih lagi ujarnya identitasnya ini digunakan untuk memberikan dukungan kepada paslon perseorangan di Jakarta. Saya juga menuntut KPU dan Polri bertindak untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran ini. Beranikah? Kabar pencatutan identitas pihak untuk memberi dukungan kepada paslon ini setelah salah satu pengguna akun menggugah bukti tangkapan layar di nik KTP-nya tercatut untuk mendukung Darmakun. Unggahan @ayamdemprop itu mendapat beragam reaksi dari publik internet. Beberapa bahkan mengalami hal serupa, misalnya warga asal Jakarta Timur Ahmad Faiz yang dia mengatakan bahwa identitasnya juga dicatut. Lagi ramai awalnya di Twitter, gue coba cek, lah iya bener KTP gue dipakai buat dukung. Wah, tak hanya Faiz, kedua identitas KTP orang tuanya juga tercatut sebagai pemberi dukungan paslon perseorangan itu. Wah, ini gimana caranya? Dia mengungkapkan tidak pernah ada sosialisasi dari paslon ke wilayah tempat tinggalnya. Nggak pernah kasih KTP kah? Sebelumnya paslon independen Darmakun dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh KPU sehingga bisa maju di Pilgub Jakarta. Kemudian anak dan adik Anies dan beberapa lainnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini bisa dibatalkan atau hanya sia-sia? Menurut analisis saya, pertama, KPU itu bekerja berdasarkan pada apa yang terjadi. Jadi bekerja berdasarkan apa yang ada dalam data tersebut. Ini KPU pasti akan mengatakan kami sudah memverifikasi faktual berdasarkan persentase yang disarankan oleh undang-undang. Tentunya verifikasinya tidak semuanya. Permasalahannya itu adalah sebelum diverifikasi faktual, tentunya tidak semuanya. Maksudnya yang diverifikasi faktual tidak semuanya. Sebelum verifikasi faktual yang persentase itu, ada problem besar, NIK dicatut, KTP dicatut, dan beberapa orang ex-penyidik KPK, adik, anak Anies Baswedan, dan beberapa warga Jakarta itu, loh kok nama saya, nik saya kok ada. Ini adalah problem besar kalau memang itu terjadi. Mungkin bagi teman-teman warga DKI Jakarta perlu ngecek hal ini, apakah ini betul atau hanya sebuah, ya beberapa orang saja tapi seakan-akan dibesarkan media. Tapi kalau ini terjadi, menurut saya ini adalah kebohongan publik. Ini adalah sebuah aktivitas yang mengancam terhadap demokrasi di Indonesia. Karena memang mereka tidak mengatakan mendukung dan tidak tahu mengenau terhadap dukungan terhadap calon gubernur. Kemudian yang kedua, maka caranya adalah usulan KPU membatalkan, mungkin ini sulit terjadi. Mengapa? Karena KPU, kami sudah selesai. Kami menerima. KPU akan mengatakan secara legal formal, secara apa yang terlihat, mereka sudah melakukan terkait dengan verifikasi tersebut. Jadi kalau mereka disalahkan, KPU tidak bisa. Kalau membatalkan juga, kalau saya kok belum tahu ya terkait dengan pasal tersebut, kecuali misalkan dalam proses verifikasi itu ditemukan orang yang tidak mengaku sebagai pendukungnya. Nah ini kan menjadi debatable yang panjang. KPU bersyukur keputusan kami adalah yang benar, tapi warga DKI, warga daerah khusus Jakarta berbeda pendapat tersebut.
Ini problem. Kemudian yang ketiga, maka solusinya adalah ini perlu ada penegakan hukum, kedisiplinan hukum. Kalau memang ada yang merasa, maka perlu melaporkan kepada penegak hukum. Tentunya mengarah kepada pidana, karena ada sebuah kegiatan yang tidak pada tempatnya, tidak minta izin kepada yang punya, bahkan mereka tidak sama sekali tidak tahu. Seandainya pidana dijalankan dan selanjutnya ada yang terkena pidana, maka akan berefek negatif terhadap Dharma Tong Rekun Kun. Dharma Kun itu akan negatif, tetapi tetap bisa menjadi peserta, kecuali ada sebuah gerakan bersama para warga yang menjadi bagian dukungan, tapi dia tidak mendukung. Di samping itu muncul nama-nama mereka, meskipun mungkin secara verifikasi faktual tidak didatangi. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Ini perlu sebuah penegakan hukum. Bawaslu harus bertindak cepat dengan Kak Kumdu untuk kasus ini. Karena kalau ini dibiarkan, bisa diulang di tempat lain. Ini membahayakan, atau bisa diulang pada 5 tahun selanjutnya. Ini akan membahayakan di daerah khusus Jakarta. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Permasalahannya bukan karena ini adalah ex KPK yang tidak tepat terkait dengan dukungan terhadap sang calon, tapi siapapun juga ini bukan karena adiknya atau anaknya Anies Baswedan yang mendukung. Padahal sebetulnya mengatakan mereka mengatakan tidak tahu. Inilah yang seharusnya diluruskan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Calon perseorangan memang mempunyai regulasi yang berbeda, khususnya daerah khusus Jakarta dengan kabupaten, kota, provinsi se-Indonesia. Hanya perlu introspeksi teman-teman KPU terhadap hal ini. Apakah pada proses selanjutnya ada proses hukum dan ada yang disalahkan, ataupun tidak di proses hukum tapi cukup di proses biasa saja, yang tentunya berbeda dalam hal penegakan hukum, atau makan dibiarkan karena ya sudah diputuskan oleh KPU bahwa Dharma Pongrekun Kun itu sebagai calon gubernur DK daerah khusus Jakarta dengan calon perseorangan, sebagai calon perseorangan. Memang berbeda dengan Mas Anies Baswedan yang sebetulnya kalau melakukan hal ini sangat mudah untuk meraihnya, tetapi kelemahannya adalah dalam proses seandainya terpilih, komunikasi politiknya agak sulit. Masih teringat pada waktu 10 tahun yang lalu di Banyuwangi, bupatinya adalah perempuan, dan dia didukung oleh perseorangan independen. Jadi tidak ada hubungannya dengan keterpilihan mereka para anggota DPR dengan calon perseorangan tersebut. Yang terjadi yang begitu. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semoga menjadi referensi bagi kita bersama dan menghadapi
pergerakan politik yang cepat. Kita kalau tidak bisa mengikuti maka akan kita ditinggal, lebih khusus dalam proses pencalonan. Semoga bermanfaat. Semoga KPU segera menggulirkan dan Dharma Pongrekunku juga berani berkata jujur seperti tagline KPK. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.